Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Di pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang mengasihi dan yang peduli akan hidup kami, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami telah Engkau sertai sepanjang malam hari Bapa. Maka di saat ini ya Tuhan, di pagi hari ini kami terbangun dari tidur kami untuk menikmati sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai ayat 27. Beginilah sabda firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema dari perenungan firman Tuhan bagi kita pada perkataan Yesus disalib yang ketiga ini ialah Yesus mengingat ibunya. Yesus mengingat ibunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada perkataan Yesus yang ketiga ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus secara lahiriah untuk menjadi seorang manusia sama seperti kita. Ia lahir dari perawan Maria, seorang ibu jasmani, yang adalah ibunya secara lahiriah. Tetapi Yesus sendiri juga adalah tidak berdosa. Kalau kita manusia biasa, maka kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi Yesus yang walaupun di dalam rupa manusia, di dalam rupa kita, tetapi ia tidak berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ingin melihat dua hal penting melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau pada hari-hari sebelumnya kita sudah merenungkan dua perkataan Yesus di kayu salib, yang pertama dan kedua, maka pada saat ini kita mau masuk merenungkan, menikmati keagungan perkataan Yesus di salib yang ketiga. Poin yang pertama yang ingin kita renungkan melalui perkataan ini ialah Yesus memperdulikan ibunya atau perempuan itu. Yesus memperdulikan ibunya atau perempuan itu.
Itulah sebabnya dikatakan pada kalimat pertama itu atau pada ayat yang ke-26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Apakah Yesus bukan anak? Apakah Yesus bukanlah seorang anaknya? Jelas secara lahir ya. Yesus mengingat bahwa di dalam pertumbuhannya ada andil seorang ibu manusiawi, walaupun ia sendiri lahir dari seorang perawan Maria, karena ia adalah juga Allah sejati. Ia tidak berdosa, tetapi di sisa-sisa hidupnya, di sisa-sisa tenaga yang dimiliki Yesus di atas kayu salib itu, Yesus tidak melupakan, Yesus tidak membiarkan perempuan itu seorang diri pada akhirnya. Walaupun Yesus sangat menderita, mengalami penyiksaan yang sedemikian rupa, disalibkan di atas kayu salib itu, tetapi Yesus juga mau mengingat, mau memperdulikan keberadaan ibunya yang secara jasmani, keberadaan perempuan itu. Betapa agungnya di tengah-tengah penderitaan itu, Yesus masih mampu memperhatikan kehidupan orang lain. Yesus masih mampu menyatakan kasih yang konkret bagi orang lain. Siapakah manusia yang masih bisa memperhatikan keberlangsungan hidup orang lain ketika ia sedang dalam kondisi yang sangat menderita dan masih mampu memikirkan hidup orang yang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri? Ialah Yesus Kristus. Karena ia bukan saja manusia sejati, tetapi ia adalah Allah sejati. Yesus meninggalkan suatu teladan yang agung bagi kita, setiap orang-orang yang percaya. Maukah kita juga peduli kepada hidup orang lain? Maukah kita juga tidak hanya memperhatikan hidup kita, sebagaimana Yesus yang justru di tengah-tengah sisa hidupnya yang disalibkan itu, yang sangat menderita, ia masih menunjukkan bagaimana ia memperhatikan hidup orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, poin yang sangat penting juga ingin kita perhatikan ialah Yesus hadir mempersatukan. Yesus hadir mempersatukan. Itulah yang dikatakan pada ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus hadir bukan memisahkan, tetapi Yesus mempersatukan. Secara khusus seorang perempuan itu, ibunya secara jasmani, dengan seorang murid yang adalah anaknya, mempersatukan mereka, memberikan kesatuan di tengah-tengah kondisi yang sangat menderita yang dialami oleh Yesus pada saat itu.
Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Apakah kita mengimani di dalam masa pasion ini? Apakah kita sungguh-sungguh percaya betapa agungnya, betapa dahsyatnya, berdampaknya perkataan Yesus di kayu salib ini? Atau itu hanya berlalu begitu saja di dalam hidup kita? Karena kita sama-sama merasakan bahwa masa-masa penderitaan ini, masa-masa pasion ini dilalui oleh Yesus untuk kita, untuk menebus hidup kita. Maka saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maukah kita merenungkan kembali betapa besarnya kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus di atas kayu salib itu? Kita mau merenungkan kembali, mengimani lagi bahwa kita hanya dan harus percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka kita akan dimampukan untuk memperdulikan, memperhatikan kehidupan orang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita adalah kehadiran yang mempersatukan, yang menyatakan kasih satu dengan yang lain. Juga begitu di tengah-tengah masyarakat, juga begitu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur dan mengimani apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Kami sudah merenungkan kembali perkataan-Mu yang ketiga di atas kayu salib itu. Bapa, ajari kami, setiap umat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, di masa-masa perenungan ini, masa-masa kami mengenang penderitaan Yesus, kami sungguh-sungguh mengimani bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib adalah perkataan-perkataan yang agung, yang dahsyat untuk menebus hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, ketika kami sudah mengimani hal itu, kami boleh Tuhan mengambil bagian, bisa menyatakan kasih kepedulian kami bagi orang lain, sebagaimana Yesus telah teladankan bagi kami. Tuhan, tolong kami menikmati hari-hari kami di hari ini, di sepanjang minggu ini. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.